Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heru Ramadan Alfaizin dengan NIM terakhir 0274. Saya berasal dari kelas statistik A. Saya akan membuat tutorial bagaimana cara menghitung uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik dengan menggunakan metode SPSS. Nah, uji validitas adalah uji yang berguna untuk mengetahui ketetapan dan kecermatan instrumen yang digunakan oleh peneliti memperoleh data dari responden atau sampel penelitian. Nah, uji validitas itu terbagi menjadi dua. Yang pertama dengan teknik corrected item total correlation, yang kedua yaitu uji validitas product moment percent correlation. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada nilai-nilai yang menjadikan uji validitas tersebut itu ada keterangannya. Misalnya nilai 0,8 sampai dengan 1 itu menunjukkan korelasi yang sangat kuat. Kemudian 0,6 sampai 0,799 itu menunjukkan korelasi kuat. Dan 0,400 sampai dengan 0,599 itu menunjukkan korelasi sedang. Selanjutnya yaitu 0,200 sampai dengan 0,399 menunjukkan korelasi yang rendah. Dan terakhir 0,000 sampai 0,199 menunjukkan korelasi sangat rendah. Berikut tata cara pengaplikasian atau running menggunakan aplikasi SPSS klasik. Yang pertama-tama kita siapkan terlebih dahulu yaitu filenya. Di sini open. Kemudian jangan lupa mengganti tipenya jadi Excel. Saya memakai data UTS yang 100. Klik open. Kemudian OK. Nah, di kolom measure ini diganti scale semuanya. Kemudian kita jumlah terlebih dahulu setiap variabelnya. Ini kita tulis total FL, kemudian sum, Pak turun, FL1 masuk, spasi itu FL4, kemudian OK. Kita lakukan yang sama keempat variabelnya. Di sini total M, di sini N, di sini M4. Klik OK semuanya. Ini F7 ini total H. Oke. Nah, ini juga dirubah menjadi scale. Langkah selanjutnya yaitu kita pergi ke analyze, correlate, bivariate. Nah, di sini kita masukkan setiap variabel bersama totalnya yaitu FL1, FL2, FL3, FL4 dan juga total FL. Total FL masuk. Nah, kemudian ini dicentang percent, kemudian to tailed sama significant correlation. Klik OK. Nah, kita lihat di sini percent correlation. Kemudian cara menentukan bahwa variabel ini valid atau tidak itu R hitung harus lebih besar dari R tabel. Nah, R tabel dilihat dari mana? R tabel dilihat dari sini. Kita mencari R tabel yaitu rumusnya DF sama dengan N-2. N sama dengan itu N adalah jumlah data yang kita memakai. Kita memakai 100, maka 100 dikurangi min 2 sama dengan 98. Maka kita mencari di angka 98. Kemudian pada kolom tingkat signifikan untuk uji dua arah kita memakai 0,05. Jadi
98,05. R tabelnya yaitu 0,1966. Nah, ini kita lakukan analisis uji validitas. Ini di copy saja. Nah, kita tulis tadi R tabel dengan 0,1966. Dapat disimpulkan R hitung lebih besar dari R tabel. R hitung itu adalah di sini percent correction. Nah, R tabelnya 0,1966. Nah, di sini 0,569. Pokoknya ini tidak ada yang kurang dari R tabel. Maka variabel dinyatakan valid. Selanjutnya kita melakukannya pada setiap variabel ya. Kemudian lakukan lagi collect bivariate, ini reset, masukkan M1, M2, M3, M4 sama total M. Ini jangan lupa dan oke. Sama kita kopas saja valid. Baik, sudah cukup. Selanjutnya kita akan menuju ke uji reliabilitas. Nah, selanjutnya kita akan memulai uji reliabilitas menggunakan data yang tadi ya. Lanjutkan, langsung saja klik analyze scale reliability analysis. Ini kita reset terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan setiap variabelnya tanpa total. Kemudian klik statistik. Nah, centang pada kolom descriptive for itu centangnya scale if item delete dan continue. Oke. Nah, di sini nilai reliability ada di Conspat alpha ini. Ini rata-ratanya. Ini setiap item pertanyaannya. Kemudian kita lakukan juga ke variabel yang lain juga, scale reliability analysis. Ini reset, masukkan baik, oke. Nah, setelah itu kita melakukan analisisnya. Cukup yang ini saja, yang rata-rata. Di sini uji reliabilitas dari tabel di atas menyatakan nilai Cronbach alpha lebih besar dari 0,60. Jadi variabel frugal living itu dapat dinyatakan valid karena nilai Cronbach alpha melebihi dari 0,50 yaitu 0,851. Kita akan membahas tentang uji asumsi klasik yaitu dengan metode compare means. Yang pertama-tama langsung saja kita klik analyze, kemudian compare means, kemudian means. Nah, dependent ini adalah total H atau yang biasa
disimbolkan dengan simbol Y, maka dimasukkan dependent, kemudian total FL dimasukkan independent. Nah, kemudian klik option, centang pada test for linearity ini, continue, klik OK. Ini ada hasilnya, ada ANOVA table. Nah, yang dilihat dari nilai sig. Kita lanjutkan lebih dahulu yang lainnya, compare min, means, ini keluar, masukkan total M. Ini tetap yang keluar ini, masukkan total M. Option, yang lainnya. Nah, kemudian kita menganalisis dari tabel ini, ANOVA table yang dilihat dari nilai sig. Kita Ctrl C, kemudian ke Word, kita tulis uji asumsi klasik. Oke, comparison, kita Ctrl C. Nah, di sini kita lihat nilai sig adalah 0,816. Nah, kata kesimpulannya itu minimalism dan happiness memiliki nilai sig yaitu 0,816 yang lebih besar dari 0,05. Maka dari tabel tersebut dinyatakan ada hubungan linear secara signifikan antara frugal living dan happiness. Kita tulis minimalism dan happiness, nilai sig lebih besar dari 0,05, maka ada hubungan linear secara signifikan antara minimalism dan happiness. Nah, seperti itu. Kemudian yang lain juga. Kita copy paste aja. Jadi FL, frugal living. Frugal living dan happiness memiliki nilai sig 0,70. Yang lebih besar dari 0,5, maka ada hubungan linear signifikan antara frugal living dan happiness. Kemudian yang FVP finansial, well-being dan happiness memiliki nilai 0,43. Maka ini kurang dari 0,05, maka tidak ada hubungan linear secara signifikan antara financial well-being dan happiness. Selanjutnya kita akan uji asumsi klasik dengan Kolmogorov-Smirnov test. Yang pertama-tama analyze, kemudian regression linear. Nah, ini dependent dimasukkan yaitu total H, dan independent atau yang biasanya simbol X
sudah dimasukkan total saja. Ini sudah kita masukkan ya. Lalu pada klik menu save, di sini dicentang unsubscribe live, kita dicentang dan continue, terus oke. Nah, sudah muncul. Kemudian kita klik analyze lagi, non parametric test, legacy dialog, kemudian one sample KS. Nah, di sini kita masukkan yang residual. Kemudian centang pada kolom teks distribusi normal dan klik OK. Nah, ini sudah keluar. Yang dilihat yaitu dari nilai asin seek to toilet. Nah, kita Ctrl C, salin, lakukan ini Smirnoff test. Nah, nilai seeknya ini 0,143. Lalu kita melakukan analisisnya, yaitu dari kolom di atas nilai seek dari nilai di atas nilai asin seek yaitu 0,143 lebih besar dari 0,05, maka distribusi dinyatakan normal. Sudah, kita akan uji asumsi klasik dengan metode heteroskedastisitas dengan Gleiser. Langsung saja klik analyze, kemudian regression linear. Nah, kemudian klik save, centang pada unshaded. Oke. Lalu klik OK. Kemudian klik menu transform, kemudian komputer variabel. Di target variabel ini ditulis ABS res. Nah, di sini ABS 1. Masukkan yang unshaded yang res 1. Kemudian tutup kurung. Lalu klik OK. Lalu analyze lagi, kemudian regression linear. Nah, pada kolom dependent ini kita keluarkan yang tadi total H, kemudian memakai yang ABS res, masukkan ke dependent. Nah, klik menu save, lalu pada kotak residual itu dihilangkan centangnya, answer-nya, dan klik continue. Oke. Nah, di sini keluar nilainya pada nilai seek koefisien A, pada tabel koefisien A. Nah, berdasarkan output di atas, nilai seek untuk variabel frugal living adalah 0,178 dan untuk variabel minimalism 0,1. Langsung saja kita analisisnya, kita copy, kemudian sini uji heteroskedastisitas Gleiser. Ini saja, berarti berdasarkan output di atas, nilai seek untuk frugal living
dengan 0,178, lalu minimalism 0,180, dan financial rating itu 0,457. Karena nilai signifikan lebih besar dari 0, lebih besar dari 0,05 karena ketiga nilai. Maka artinya tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Selesai. Kita akan membaca tabel hasil LPSS, eligibilitas, reliabilitas, dan ini. Yang pertama-tama kita membaca dari model summary, yaitu ini. Kemudian kita copy, Ctrl C, kita buat ini. Nah, diketahui nilai adjusted R² sebesar 0,281, maka disimpulkan bahwa sumbangan variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan sebesar 28,1%. Kemudian selanjutnya membaca dari ANOVA tabel. Kita membaca dari nilai sig. Kita copy, masuk ke Word. Nah, kemudian di sini model regresi dinyatakan fit jika nilai sig kurang dari 0,05. Nah, pada tabel tersebut itu diketahui nilai sig sebesar 0,001, maka disimpulkan variabel independen berpengaruh signifikan secara simultan terhadap variabel dependen. Nah, itu tadi materi yang bisa saya jelaskan tentang uji validitas reliabilitas dan uji asumsi klasik serta uji linear berganda. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.